Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu di pertemuan ke-9. Temanya tentang bagaimana mempersiapkan berbicara di depan umum untuk kali pertama. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini sudah punya banyak pengalaman untuk melakukan presentasi, untuk melakukan public speaking atau belum. Tapi mari kita asumsikan bahwa sebelumnya teman-teman masih belum banyak memiliki pengalaman berbicara di depan umum. Jadi mari kita asumsikan bahwa setelah ini kalian akan memiliki pengalaman awal untuk berbicara di depan umum. Baik, kita mulai aja ya materinya hari ini. Apa yang harus kita lakukan pertama adalah mengembangkan pembicaraan. Oke, apa saja yang harus kita pahami? Apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita ingin mengembangkan pembicaraan kita? Ketika kalian misalnya mau presentasi di depan dosen, atau ketika kalian mau presentasi untuk tugas kalian, pekerjaan kalian, atau mungkin ketika kalian melakukan pengabdian, apa yang harus kalian pikirkan? Dan harus kalian terus pahami gitu ya. Satu, kalian harus bisa fokus pada topik. Intinya ketika sekali ngomong gitu ya, kalian ngomongin apa sih gitu. Kalau kalian mau ngomongin tentang misalnya tentang bagaimana mencegah anak untuk tidak malnutrisi misalnya. Nah, kalian fokus aja pada topik gitu ya. Apa itu malnutrisi, apa yang menyebabkan anak malnutrisi, dan lain sebagainya. Jangan kemudian melebar ke hal-hal yang nggak penting lainnya gitu ya. Misalnya cerita tetangga saya kena malnutrisi itu, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang terlalu banyak. Jangan, ketika kita fokus pada topik, pertama yang harus kita pastikan adalah fokus pada presentasi kita. Ya. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita ngomong, kita tuh diberi batasan waktu. Orang tuh nggak akan bisa konsentrasi sama omongan kita kalau kita ngomong lebih dari 10 menit misalnya. Jadi kita harus fokus pada topik. Oke, maksimal 10 menit berarti saya harus ngomong seefisien mungkin. Kemudian jangan mencakup permasalahan yang terlalu banyak gitu. Kalau too much, orang jadi kebanyakan informasi, orang jadi nggak tahu ini ngomongin apa gitu. Kemudian fokus pada satu atau dua event saja atau kejadian, karena kalian punya limitasi atau batasan waktu. Terus kedua adalah mengembangkan topik. Bagaimana cara mengembangkan topik? Pertama, kalian harus bisa menyusun pembicaraan sehingga pembicaraannya bisa menarik dan berarti kepada audiens. Kemudian berpikir bagaimana kalian bisa membuat presentasi kalian tuh semisterius mungkin, sehingga bisa menggali keingintahuan audiens terus-menerus untuk terus mendengarkan kalian. Gitu ya. Kemudian ketika mengembangkan topik, kalian harus berpikir bahwa audiens itu senang pada hal-hal yang dramatis. Jadi ketika berbicara tentang topik tentang malnutrisi, ya, misalnya kalian ngomongin tentang pada bulan ini, tahun ini, di sebuah daerah memiliki kejadian luar biasa, diberi status kejadian luar biasa karena anak-anak di sana kekurangan makan, bla bla bla. Apa itu? Terus kemudian kalian masuk ke malnutrisi. Apa itu malnutrisi? Misalnya. Oke, next ya. Nah, bagaimana cara menyusun pembicaraan? Seperti halnya tulisan, maka pembicaraan terbagi pada 3 batang tubuh gitu ya, 3 bagian. Ada yang namanya introduksi atau pembukaan, pendahuluan, kemudian ada yang namanya tubuh inti dari pembicaraan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Oke, ke introduksi dulu. Di bagian pendahuluan, kalian harus bisa mendapatkan perhatian dan ketertarikan yang
dipunya oleh audiens. Nah, misalnya kalian tadi seperti memulai ada kejadian KLB di sebuah negara, di sebuah daerah yang rata-rata penduduknya adalah penduduk miskin. Mereka misalnya membeli bahan makanan pun mereka tidak mampu. Misalnya. Nah, ini menumbuhkan feeling humanisme di dalam diri audiens, sehingga mereka akan, oh ini mau ngomongin apa ya gitu ya. Atau alternatifnya kalian bisa membuat memulai dengan mengutip omongan orang yang dramatis gitu. Kemudian setelah itu di bagian introduksi juga, di bagian pembuka pendahuluan juga, kalian bisa sedikit menyebutkan apa sih poin yang ingin kalian omongkan dalam public speaking kalian. Kemudian di bagian inti kalian harus bisa mengorganisasikan, bisa menyusun dengan sistematis apa informasi yang paling penting dari pembicaraan kalian. Dan yang terakhir adalah menyusun kesimpulan. Nah, di kesimpulan kalian harus menegaskan kembali apa yang ingin kalian sampaikan sebenarnya. Apa sih yang harus dipahami oleh audiens gitu ya. Dan pastikan bahwa audiens tahu bahwa kalian mau berakhir. Misalnya sebagai kesimpulan, nah itu cara mengakhiri pembicaraan gitu ya. Oh, ini udah mau berakhir nih omongannya gitu. Jadi orang bisa tune in lagi gitu ya. Bisa perhatian lagi. Oh, ini berarti tadi ngomongin apa gitu. Nah, di situ kalian bisa masukkan sebagai kesimpulan, kemiskinan bisa menjadi salah satu penyebab kondisi malnutrisi. Selain itu, kurangnya informasi tentang pemberian gizi yang baik juga bisa menjadi penyebab lain dari malnutrisi, misalnya begitu. Oke, kemudian